Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Yusika Rosalinda. Nah, di sini saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jika pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, sudah kenal kena tinggalkan ya guys, bukan? Oke. Perkenalkan, nama saya Yusika Rosalinda. Saya dari prodi PBSI, saya angkatan 23. Di sini saya akan membahas atau mengulas tentang pembelajaran saya, yaitu teori sastra. Selamat menonton. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki ke dalam inti pembelajaran kita, yaitu teori sastra, alangkah lebih baiknya kita mencari terlebih dahulu apa itu teori dan apa itu sastra. Teori adalah pendapat, cara dan aturan melakukan sesuatu. Teori sendiri memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Teori juga mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sastra. Sastra merupakan satu bentuk karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Bahasa digunakan sastrawan sebagai media untuk menyampaikan ide atau gagasannya kepada masyarakat luas. Dahulu sastra juga disebut sebagai susastra, yang artinya adalah karya sastra yang isi dan bentuknya sangat bermakna, berupa ungkapan pengalaman jiwa manusia yang ditimba dari kehidupan, kemudian direka dan disusun dengan bahasa yang penuh arti sebagai sarana sehingga mencapai syarat estetika yang tinggi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sastra memiliki 5 penjelasan. Yang pertama, bahasa khusus dalam kitab dan bukan bahasa sehari-hari. Yang kedua, karya kesenian yang diwujudkan dengan bahasa atau gubahan puisi dan prosa yang indah-indah. Yang ketiga, kitab suci Hindu atau ilmu pengetahuan. Yang keempat, pustaka atau buku. Dan yang terakhir kelima, tulisan atau huruf. Penjelasan kata sastra ditemukan kembali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan penjelasan tambahan, yaitu kesusastraan, yang artinya adalah karya tulis yang memiliki keunggulan atau asli, artistik, indah, seperti roman, cerpen, drama, dan epik. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam inti pembelajaran kita, yaitu teori sastra. Teori sastra ialah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa macam daripada teori sastra sendiri. Yang pertama, teori struktural, yang artinya adalah sebuah teori sastra yang digunakan untuk menganalisis karya sastra berdasarkan strukturnya. Teori ini menggunakan pendekatan objektif yang memandang karya sastra bersifat otonom dan terlepas dari pembaca maupun pengarangnya. Yang kedua, teori psikologi sastra, yang artinya adalah teori sastra yang digunakan untuk menganalisis unsur kejiwaan yang ada dalam karya sastra, atau dengan kata lain, melakukan penjelajahan ke dalam batin jiwa yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya sastra, dan untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk tindakan manusia dan respon terhadap tindakan lainnya. Yang ketiga, teori sosiologi, yang artinya adalah teori sastra yang menganalisis sebuah karya sastra didasarkan pada segi-segi kemasyarakatan. Nah, itu saja penjelasan tentang teori sastra, dan kita akan membahas penjelasan selanjutnya di hari-hari berikutnya. Sekian daripada saya, Yusika Rosalinda. Saya ucapkan terima kasih.